Ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Halo sahabat semansa semuanya. Senang sekali dapat bertemu dengan kalian semua melalui layar kita masing-masing. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 calon Dewan Perwakilan Siswa, pengurus OSIS, dan juga petugas Kamtib akan mengajak kalian untuk melakukan literasi bersama kami dengan mengangkat topik efektifkah program kakak adik asuh mencegah senioritas? Namun sebelum itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya adalah Gede Dianova Wikayana Fahri. Saya dari kelas 12 MIPA 2, absen 5. Saya adalah calon Dewan Perwakilan Siswa. Perkenalkan, nama saya Made Gangga Adiwedana Hendrawan. Kelas 11 Bahasa, nomor absen 15. Saya adalah calon petugas Kamtib. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nila Tiareza Putri dari kelas 11 Bahasa nomor absen 19. Nah, di sini saya adalah calon pengurus OSIS. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Desrianti dari kelas 11 MIPA 2 absen 33. Di sini saya adalah calon pengurus OSIS. Halo, perkenalkan nama saya Gede Widi Baisuta dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 3. Di sini saya sebagai calon petugas Kamtib. Halo semuanya, perkenalkan saya Cendani Madiani Miswari dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 5. Saya adalah calon Dewan Perwakilan Siswa. Halo semua, perkenalkan nama saya Gusti Awistilus Dewi dari kelas 11 MIPA 6 dengan nomor absen 5. Di sini saya sebagai calon petugas Kamtib. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Komang Bianca Pudak Sari Wardana. Saya dari kelas 10 Bahasa, nomor absen 16. Saya adalah calon Dewan Perwakilan Siswa. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deo Madi Dimas Satrio Cakana. Saya kelas 10 MIPA 5, nomor absen 2. Saya di sini sebagai calon Dewan Perwakilan Siswa. Terima kasih. Baik, demikianlah perkenalan dari kami. Selanjutnya, marilah kita langsung mulai saja literasi kita pada hari ini. Baik, jadi kelompok kami ini mengambil tajuk efektifkah program kakak adik asuh mencegah senioritas. Nah, istilah senioritas sendiri tentu tidak asing lagi di telinga kita, bukan? Menurut KBBI, senioritas adalah keadaan lebih tinggi dalam pangkat, pengalaman, dan usia. Sikap senioritas yang berlebihan menyebabkan para senior bersikap semena-mena dengan cara melakukan tindakan yang tidak senonoh pada juniornya. Dalam lingkungan sekolah, hal ini sering terjadi di antara kakak kelas terhadap adik kelasnya, yang dimana sangat berpengaruh bagi psikis sang korban. Tindak senioritas yang berlebihan ini sering dijumpai pada beberapa sekolah di Indonesia, termasuk SMA Negeri 1 Singaraja. Menanggapi hal tersebut, SMA Negeri 1 Singaraja mencetuskan program kakak adik asuh untuk mencegah terjadinya senioritas ataupun bullying dengan alasan senioritas. Tidak hanya itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan hubungan solidaritas antara kakak kelas dan adik kelas.
Program Kakak Adik Asuh ini mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2015-2016 dan diperkenalkan saat HUT SMA Negeri 1 Singaraja yang ke-66 dengan mengusung tema Together for Better Future. Hal ini tercerminkan dari kegiatan yang tidak memetakkan siswa per kelas, melainkan dengan menerapkan konsep Kakak Adik Asuh. Pelaksanaan program Kakak Adik Asuh yang bersifat wajib untuk seluruh siswa dapat mencapai tujuannya jika setiap sasaran pelaksana program tersebut benar-benar memahami esensi dari program itu sendiri. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dari program Kakak Adik Asuh ini adalah sebagai berikut. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dari program Kakak Adik Asuh ini adalah yang pertama, melakukan sosialisasi kepada sasaran pelaksana atau siswa secara mendalam dan secara menyeluruh tentang program Kakak Adik Asuh. Yang kedua, mengadakan kegiatan menarik yang diikuti oleh setiap warga asuh secara rutin. Yang ketiga, menerapkan sanksi agar siswa dapat turut menjalani program ini. Yang keempat, membuat grup chat untuk keluarga asuh guna mempererat relasi antar keluarga asuh. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan yang bersifat kebersamaan dengan keluarga asuh, seperti belajar, menonton film, dan bermain game online bersama-sama. Sebenarnya, senioritas tidak sepenuhnya buruk, karena dapat memupuk rasa saling menghormati, terutama kepada yang lebih tua, antara senior dan juniornya. Namun, penyalahgunaan hak senioritas yang berujung bullying lah yang tidak benar dan menjadi permasalahan. Lalu, apakah program Kakak Adik Asuh di SMA Negeri 1 Singaraja efektif mencegah senioritas? Melihat dari fungsi dan tujuan yang diberikan oleh program Kakak Adik Asuh ini, sebenarnya dapat memberikan dampak positif bagi sekolah maupun warga sekolah, di mana program ini mampu memupuk rasa tanggung jawab seorang kakak asuh untuk menjaga dan membimbing adik asuhnya. Selain itu, dengan adanya program Kakak Adik Asuh ini juga semakin mengeratkan hubungan antara kakak kelas dan adik kelasnya yang menjadi keluarga asuh. Kesuksesan dan keefektifan program ini tidak hanya dari peran kakak asuh saja, tetapi juga dilihat dari kepedulian dan keaktifan adik asuh terhadap kakak asuhnya. Sehingga program ini bisa dikatakan sangat efektif untuk mencegah adanya perilaku senioritas. Namun, karena adanya pandemi, program Kakak Adik Asuh ini menjadi sedikit terhalang, yang memungkinkan antar keluarga asuh tidak saling mengenal dengan baik. Akan tetapi, ini bisa ditanggulangi dengan mengimplementasikan cara-cara yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu hal-hal yang dapat dilakukan untuk menyukseskan program Kakak Adik Asuh. Baik, demikianlah literasi kita pada hari ini. Selanjutnya kami akan menjawab 5 pertanyaan dari siswa yang telah diajukan pada Google Form yang telah dibagikan sebelumnya. Baik, pertanyaan pembuka yaitu oleh Nikadek Selviana Putri dari 11 MIPA 1. Berikut pemaparannya. Kita semua tahu bahwa senioritas sangat sering terjadi di hampir semua sekolah di Indonesia. Para senior yang memiliki sifat senioritas memang memiliki beberapa dampak positif bagi para junior, seperti menambah sifat kedisiplinan mereka, memberikan masukan kepada junior atas pengalaman apa yang sudah pernah dialami senior, dan lebih menghormati dan sopan kepada yang lebih tua. Namun,
Tak jarang sifat senioritas dari para senior ini malah membuat mereka memperlakukan juniornya secara semena-mena. Kita semua tahu SMA Negeri 1 Singaraja memiliki program kakak adik asuh, di mana program ini membuat kita memiliki keluarga kecil atau saudara di sekolah. Pertanyaannya, jika misalnya terdapat siswa baru atau junior yang menerima dampak buruk dari senioritas di sekolah, dan saudara asuhnya tidak bisa membantunya karena dia juga merasa takut pada orang yang melakukan senioritas tersebut, apakah yang harus mereka lakukan? Nah, berikut solusi dari kami, yaitu jika berada di posisi tersebut, hal yang harus dilakukan kakak asuh sebagai orang yang lebih tua adalah melindungi adik asuhnya. Peran kakak asuh adalah sebagai penjaga dan pembimbing adik asuhnya selama menjadi siswa SMA Negeri 1 Singaraja. Namun, jika kakak asuh itu sendiri takut pada pelaku senioritas, maka program kakak adik asuh tidak akan berjalan sesuai tujuan dan kakak adik asuh hanya akan menjadi status belaka. Cara melindungi dan menjaganya bisa dilakukan dengan membimbing adik asuhnya untuk melaporkan pelaku tindakan senioritas kepada guru BK atau bimbingan konseling. Sekian, terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari Komang Adna Nokta Kineta, kelas 10 IIS 1. Apakah benar senioritas bisa diminimalisir melalui program kakak asuh ini? Karena kita tidak bisa memastikan apakah seorang kakak asuh benar-benar berlaku baik pada adik asuhnya. Bisa saja mereka malah menggunakan posisi mereka sebagai kakak asuh ini untuk menindas adik asuhnya. Jadi, apakah program adik asuh ini benar efektif untuk mencegah senioritas atau malah menaikkan rasa senioritas para kakak kelas pada adik kelasnya? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Program kakak adik asuh ini akan efektif jika masing-masing keluarga asuh memiliki kesadaran dan rasa solidaritas pada dirinya masing-masing. Maka dari itu, kakak asuh dan adik asuh harus bisa menempatkan diri mereka, di mana kakak asuh yang perlu sadar akan perannya sebagai seorang kakak yang sudah seharusnya menjaga dan membimbing adik asuhnya. Begitu pula adik asuh yang perlu sadar akan perannya sebagai seorang adik. Dengan adanya rasa solidaritas dan kekeluargaan antar kakak dan adik asuh akan meminimalisir adanya tindakan senioritas. Baik, pertanyaan ketiga dari Putu Riari Puspita Dewi dari kelas 10 MIPA 1. Program kakak adik asuh ini terus berjalan dari dulu sampai sekarang dengan tujuan untuk mencegah senioritas. Namun, ada beberapa murid yang datang dari sekolah yang berbeda dari yang lainnya atau bahkan dari kota lain dan tidak mengenal kakak kelas yang bisa ia jadikan kakak asuh. Bagaimana menanggapinya? Jadi, solusi dari pertanyaan ini adalah sebagai seorang siswa baru, perlu adanya adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Adaptasi ini bisa dilakukan dengan cara mengenal orang baru, terutama kepada kakak kelas dan teman sebaya. Dalam permasalahan ini, jika kita ingin atau memiliki kakak asuh, maka kita perlu berkenalan dan mengenal kakak kelas agar memiliki koneksi dan realisasi yang baik saat mencari kakak asuh kita. Selanjutnya adalah dari Putu Indah Dita Parmayani, kelas 10 MIPA 2. Bagaimana dengan beberapa siswa yang tidak terlalu memikirkan tentang program kakak adik asuh? Dengan istilah lainnya itu membuyur. Solusinya adalah program kakak adik asuh ini bersifat wajib. Jadi, sudah semestinya seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Singaraja memiliki keluarga asuhnya masing-masing.
Untuk mengantisipasi adanya siswa yang tidak memiliki keluarga asuh atau tidak mau mencari keluarga asuh, bisa dilakukan dengan meningkatkan pengingatan kepada siswa maupun siswi melalui OAS Mansa Singaraja untuk mencari keluarga asuhnya. Bagi siswa yang lebih tahu tentang program ini, bisa juga mensosialisasikan kepada siswa-siswi lainnya, mulai dari tujuan adanya program ini serta keuntungan yang bisa didapat dalam program Kakak Adik Asuh ini. Selanjutnya, pertanyaan oleh Niketut Resmi Suryani dari kelas 10 MIPA 1. Bagaimana cara untuk menjalankan program Kakak Adik Asuh di saat pandemi seperti sekarang ini? Apakah ada contoh kegiatan yang dapat dijalankan untuk saat ini? Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu program Kakak Adik Asuh ini dapat terus berjalan meskipun dalam keadaan pandemi atau kegiatan yang masih terbatas. Kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga asuh, misalnya mengadakan sharing pengalaman selama bersekolah di Semansa melalui Google Meet, dan melakukan interaksi untuk mengenal satu sama lain dengan bertanya melalui sosial media, baik itu WhatsApp, Instagram, ataupun yang lainnya. Baik, demikianlah literasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati, baik disengaja maupun tidak disengaja. Selain itu, terima kasih juga karena telah mengikuti literasi bersama kami pada hari ini. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Keluarga asuh menemani, membimbing, dan membantu dirimu.